memasuki pertengahan tahun 2023 ini, itu oleh karena Tuhan masih menyatakan penyertaan yang kepada kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Makanya kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam hidup ini. Saya ingin mengajak jemaat sekalian kita merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya, silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan yang tertera di slide ini. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Silakan jemaat Tuhan menyimaknya. Firman yang asli jemaat sekalian, judul dari firman Tuhan ini, Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-22 beginilah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini saya ambil tema untuk kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus Maha Besar. Itu temanya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini firman yang pasti sudah pernah Bapak Ibu Saudara dengarkan ketika masih anak-anak, ketika masih di sekolah minggu, dan beberapa kali, berulang-ulang kali bahkan oleh hamba Tuhan, ya, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang Maha Besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Besar, dan Dia merancangkan suatu peristiwa. Dia menyuruh murid-muridnya untuk segera naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Dan Dia pada saat itu diikuti oleh banyak orang, ya, karena memang pada masa itu, pada waktu itu, banyak orang yang datang berbondong-bondong mendekati Yesus, karena mereka mengenal Yesus itu adalah pribadi yang sanggup menyembuhkan mereka yang sakit, ya. Bagaimana mujizat yang Yesus Kristus Tuhan kita lakukan begitu sangat terkenal, sehingga banyak orang bondong-bondong datang mendekati Dia memohon pertolongannya. Dan ketika pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pulang, ya. Dan setelah orang banyak itu pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri atau sendirian. Di sini kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan Yesus dalam kondisi sebagai manusia
Dia berdoa kepada Allah Bapa, dan dia memilih tempat yang dia anggap tenang untuk dia berdoa secara pribadi, yaitu di bukit pada waktu itu. Ini juga menjadi teladan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Teladan untuk kita yang adalah manusia biasa, yang puji Tuhan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita juga perlu meneladani apa yang Yesus sudah lakukan, yang dia tunjukkan melalui firman Tuhan ini. Dalam kondisi sebagai manusia, dia berdoa, maka kita sebagai pengikutnya seharusnya juga demikian, berdoa juga. Apalagi kalau kita sadar kita manusia terbatas, maka kita perlu untuk lebih tingkatkan ketekunan dalam hal berdoa. Yesus berdoa pada saat itu bukan berarti dia tidak punya kuasa, bukan ya. Tetapi dia menunjukkan bagaimana dia adalah pribadi yang tidak mengabaikan intervensi Allah Bapa dalam pelayanannya sebagai seorang juru selamat. Dia membuktikan bahwa dia selalu mau agar Allah Bapa Surgawi terlibat dalam misi utama Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia, menolong orang-orang yang menderita pada waktu itu. Ya, Tuhan Yesus melibatkan Allah Bapa. Itulah artinya ketika dia berdoa. Itu juga menjadi pengertian buat kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Yesus. Kita berdoa itu adalah cara kita memohon Tuhan terlibat dalam hidup kita. Doa adalah cara kita menunjukkan bahwa kita ini manusia terbatas, sehingga kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan hadir dalam keberadaan hidup kita. Kita memohon campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu tekun berdoa dalam setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap hari dalam hidup ini. Selama kita masih hidup dalam dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu mengalami sikap Yesus yang berdoa ini. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid Yesus sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal yang menerpa perahu mereka pada waktu itu. Ya. Bapak Ibu, kira-kira jam 3 malam firman Tuhan memberitahukan Yesus mendatangi mereka. Tetapi apa yang menjadi respon murid-murid ketika Yesus datang kepada mereka jam 3 malam atau jam 3 dini hari? Kondisi Yesus datang mendatangi mereka itu berjalan di atas air. Kalau kita manusia, apakah ada di antara kita yang hadir ini bisa berjalan di atas air? Pasti kalau kita injak kaki kita dalam sungai itu bisa tenggelam, kan? Ya, kita manusia terbatas. Tetapi Yesus, karena dia adalah Tuhan, 100% Tuhan yang maha besar, tidak mustahil yang berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, inilah keajaiban Tuhan kita. Tetapi murid-murid waktu itu salah kaprah. Respon mereka ketika melihat Yesus datang, karena hari itu kan masih gelap, Bapak Ibu ya. Jadi karena mereka tidak bisa melihat Yesus secara jelas, makanya disangka mereka kondisi jam 3 malam atau jam 3 dini hari itu kan gelap, disangka mereka lagi hantu. Jadi mereka pun percaya ada hantu juga. Makanya secara manusiawi tidak heran lah kalau mereka takut. Mereka sangka itu hantu. Mereka sangka itu hantu. Tetapi Yesus berkata, menguatkan mereka. Ini aku, jangan takut. Tuhan tenangkan mereka. Karena waktu itu ketika mereka mengatakan Tuhan itu, mereka kondisinya itu ketakutan sekali, Bapak Ibu. Mereka berteriak-teriak karena saking takutnya di perahu itu. Makanya Tuhan Yesus segera berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya. Kita akan lihat ada logika yang bermain dalam firman Tuhan ini. Logika manusiawi siapa? Logika manusiawi Petrus dalam ayat 8. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, Petrus ini adalah murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus ketika Tuhan Yesus membawa mereka pelayanan. Tetapi ternyata Petrus masih punya keraguan-raguan tentang pribadi Yesus. Padahal Petrus itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ternyata logika manusiawi dia masih meragukan apakah benar itu Tuhan. Karena apa? Karena Yesus memandang, karena mengapa Petrus demikian? Kalau benar itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini pertanyaan yang melibatkan logika, Bapak Ibu Saudara. Petrus meyakini Yesus itu hanyalah manusia yang sama seperti dia, yang tidak akan mungkin atau mustahil bisa berjalan di atas air. Tapi kalau benar itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Di sini kita melihat bahwa Petrus masih mengandalkan logikanya. Saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu Tuhan yang Maha Besar. Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Besar. Dia adalah Tuhan yang melampaui logika manusia, sehingga tidaklah mustahil dia bisa berjalan di atas air. Tetapi pikirannya Petrus tidak nyampe ke situ. Tidak nyampe bahwa Yesus itu Tuhan Maha Besar. Makanya dia masih mau menggunakan logikanya untuk menguji apakah benar itu adalah Tuhan atau gurunya yang selama ini dia mengagungkan Tuhan Yesus. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oke, Tuhan responi logikanya Petrus. Kata Yesus dalam ayat 9, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tuhan izinkan Petrus untuk bisa berjalan di atas air dengan kuasanya, untuk meyakinkan dia. Karena Petrus ini orangnya pakai logika, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau taklukkan logikanya Petrus waktu itu. Tuhan izinkan dengan kuasanya yang besar, mengizinkan Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus berjalan di atas air, tiba-tiba ada apa? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan beritahukan ada tiupan angin. Ada tiupan angin yang dirasakan Petrus, sehingga goyanglah imannya. Karena dia takut ketika angin itu menerpa, dan dia pada akhirnya mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara, ini memberitahukan kepada kita, kalau orang bimbang kepada Tuhan, seseorang bimbang kepada Tuhan, tenggelamlah dia sama seperti Petrus. Makanya kita tidak boleh bimbang kepada Yesus Tuhan kita. Kita harus punya keyakinan hati yang teguh untuk mengimani, percaya kepada Yesus bahwa Dia Tuhan yang Maha Besar. Kalau kita bimbang, kita akan tenggelam. Itu juga relevan atau sesuai dalam kehidupan kita. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah yang besar, tetapi iman kita kecil, kita ragu kepada Tuhan, kita bimbang kepada Tuhan, pasti yang terjadi adalah badai masalah kita anggap terlebih besar dan menenggelamkan kita. Padahal Tuhan terlebih besar atas masalah hidup kita. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Petrus belum 100% fokus kepada Yesus, belum 100% fokus kepada Tuhan Yesus, sehingga dia gampang ditenggelamkan oleh karena dia bimbang kepada Tuhan. Makanya dia bisa tenggelam ke dalam air pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus, karena dia tenggelam pada saat itu, Petrus segera meminta tolong kepada Tuhan. Puji Tuhan, dia masih sadar. Ketika dia mau tenggelam, siapa tahu dia nggak bisa berenang, ya kan? Dia berseru, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu pernah lihat gambar ini Petrus yang masuk dalam air kan setengah badan, tapi ada tangan Tuhan yang mengulurkan, ada tangan Tuhan yang terulur untuk memegang tangan Petrus supaya Petrus tidak tenggelam. Itulah dia dalam ayat yang
ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini perkataan Tuhan Yesus tegas sekali kepada Petrus. "Mengapa engkau bimbang, hai orang kurang percaya?" Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kondisi yang sama seperti Petrus? Terlalu hanyut dalam perasaan yang mendalam karena masalah yang membuat Bapak Ibu frustasi atau stres atau tertekan batin. Ya, kalau masalah Petrus di sini bukan masalah batin ya Bapak Ibu, tapi masalah tenggelam dalam air. Ya. Tuhan katakan, "Kau orang yang kurang percaya, kau orang bimbang. Aku Tuhan yang Maha Besar." Kan? Tuhan mau katakan secara tidak langsung kepada Petrus, memang dia Tuhan Maha Besar. Tapi itulah Petrus secara manusiawi dan orang yang terlalu mengandalkan logika, makanya dia jadi orang yang gampang bimbang dan pada akhirnya dia tenggelam. Tapi puji Tuhan, dia mau berseru minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan yang penuh kasih segera memegang tangan dia supaya dia tidak tenggelam, menolong dia. Inilah kasih Tuhan. Tuhan tidak hanya besar kuasanya, tapi kasihnya juga besar. Dia mau menolong orang yang kurang percaya seperti Petrus. Dia mau menolong orang yang bimbang seperti Petrus. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah karena Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, dia meredakan angin yang terjadi pada waktu itu. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ayat 33 kita bisa lihat iman murid-murid Yesus yang ada di perahu. Ketika Yesus masuk di perahu mereka sujud menyembah Yesus, mengakui Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu yang menjadi pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara masih meragukan Yesus itu? Apakah Bapak Ibu masih bimbang kepada Yesus? Apakah Bapak Ibu Saudara meragukan bahwa Yesus itu Tuhan yang, apakah benar Yesus itu Tuhan yang Maha Besar? Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa melihat bukti bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan yang Maha Besar. Tuhan yang sanggup menolong setiap orang yang tertimpa badai masalah. Saya tidak tahu apa badai masalah yang Bapak Ibu alami pada saat ini, tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih sadar bahwa Yesus itu Tuhan yang Maha Besar, belajar dari Petrus yang berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Itulah cara kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dari firman Tuhan ini saya bagikan 3 poin untuk kita sama-sama pelajari menjadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan kuasanya melintasi segala hukum alam. Ia menguasai alam dan bahkan dia sendirilah yang menciptakan alam itu. Yang kedua, bersama Yesus kita akan merasa tenang. Ada kedamaian sebab Tuhanlah sumber damai sejahtera yang sempurna. Dan poin yang ketiga, ketika badai masalah datang menimpa hidup kita, Tuhan ingin agar kita fokus kepada Dia dan bergantung, berserah, mengandalkan Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengalami masalah yang benar seperti badai yang begitu berat terjadi dalam hidup Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan yang Maha Besar itu, yaitu Tuhan Yesus, berseru dan meminta pertolongannya? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Tapi ketahuilah bahwa Yesus Tuhan yang Maha Besar terlebih besar atas masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu fokuslah, bergantunglah kepada Dia, bersandarlah kepada Dia, karena Dia Tuhan yang Maha Besar. Puji Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh memberitahukan kepada kami tentang kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang melampaui logika